ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, kita melanjutkan kajian tentang kota Madinah untuk hal yang berkaitan dengan penduduk kota Madinah. Maka penduduk kota Madinah pertama kali adalah kumpulan dari kabilah Ubail. Dan kabilah Ubail ini berasal dari generasi kelima atau dari generasi ke-8 anak cucu Nabi Nuh alaihi salam. Mereka berhijrah, kemudian mencari tempat untuk bisa dijadikan sebagai tempat tinggal. Akhirnya mereka mendapati kota Madinah, kota yang subur, kemudian penuh dengan air dan juga kebun-kebun kurma sebagaimana yang sudah kita lihat sekarang. Meskipun kita ternyata tidak masuk kebun kurma, kita masuk toko kurma. Makanya saya selalu malas kalau masuk ke sini. Ya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kalau kita perhatikan sejarah, maka yang menghuni kota Madinah sebelum Masehi itu dari beberapa penguasa. Yang pertama adalah dari keturunan Al-Ma'iniyun. Kemudian yang kedua dari keturunan As-Sabaiyun. Kemudian yang ketiga dari keturunan Al-Kandaniyun. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ada kisah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika pertama berhijrah kota Madinah, beliau mendapati kaum Yahudi ada di kota Madinah. Nah, ini ceritanya Yahudi datang ke kota Madinah itu bagaimana? Jadi pada tahun 586 sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW, maka beberapa orang sedikit dari kaum Yahudi datang ke Yathrib, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang diusir oleh Bukhtanasar. Bukhtanasar adalah Raja Babel, dan itu terjadi pada kekuasaan Hardian pada tahun 1000 jadi kaum Yahudi ini datang akibat diusir oleh Bukhtanasar. Bukhtanasar adalah raja dari Babel. Dan kemudian pada tahun 1320 Masehi, maka keluarlah kabilah-kabilah dari kaum Yahudi dari Palestina. Kemudian masuk mereka ke kota Madinah ini. Ada 3 kabilah besar yang masuk, yaitu Bani Quraidah, kemudian Bani An-Nadhir, kemudian Bani Qainuqa. Ya, Bani Quraidah, Bani An-Nadhir dan Bani Qainuqa. Nah, kemudian akhirnya mereka melakukan perjanjian damai dengan penduduk kota Madinah yang tadi sudah awalan lebih dahulu datang ke kota Madinah. Akan tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan namanya Yahudi kalau seandainya dia tidak berkhianat atas perjanjian. Kaum Yahudi adalah kaum yang paling banyak pengkhianatannya terhadap sebuah kesepakatan. Nah, di abad ketiga Masehi, setelah hancurnya bendungan Ma'rib di negeri Yaman, maka keluarlah 2 kabilah besar dari negeri Yaman, yaitu dari kaum Aus dan kaum Khazraj. Mereka sampai akhirnya ke Yathrib, ke kota Madinah ini. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya di situ terkumpul orang Arab dan orang Yahudi serta pengungsi dari Yaman, yaitu kaum Aus dan kaum Khazraj.
Kemudian beberapa waktu berlalu, akhirnya kaum Aus dan kaum Khazraj yang asalnya mereka ini adalah pendatang, kemudian semakin baik keadaannya. Akhirnya mereka kemudian melakukan perjanjian damai. Dengan siapa? Dengan kaum Yahudi tadi. Yahudi dari Bani Quraidah, kemudian dari Bani Nadhir dan Bani Qainuqa. Tetapi dalam perjalanannya, sebagaimana sudah saya katakan tadi, tidaklah dinamakan Yahudi kecuali mereka menggagalkan perjanjian. Akhirnya mereka membunuh kaum Aus dan Khazraj. Kemudian setelah itu kaum Aus dan Khazraj pada waktu itu masih bersatu, kemudian menghancurkan kaum Yahudi tersebut. Dan sekitar 150 tahun mereka kemudian diadu oleh kaum Yahudi, kaum Aus dan Khazraj, sampai akhirnya datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendamaikan di antara kaum Aus dan Khazraj. Jadi kalau ditanya dari mana itu kaum Aus dan Khazraj, jawabannya adalah dari pengungsi yang berasal dari negeri Yaman, yang mana pada waktu itu bendungan di Ma'rib hancur, kemudian mereka mengungsi ke kota Madinah. Nah, ini sekitar dari penduduk kota Madinah atau penduduk asli kota Madinah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ke-10 dari kenabian, ingat ya, pada tahun ke-10 dari kenabian, datang 6 orang dari kaum Khazraj tadi untuk menunaikan ibadah haji. Akhirnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ini ya, cuma 6 orang. Saya sering mengatakan ini, jangan pernah remehkan amal walau sekecil apapun, karena hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah hilang. Saya ulangi, jangan pernah remehkan amal walau sekecil apapun, karena hitungannya tidak akan pernah hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ini, pada tahun ke-10 dari kenabian, maka datang 6 orang dari kaum Khazraj, ya, kaum Khazraj yang tadi aslinya dari Yaman. Mereka mengungsi karena hancur bendungan Ma'rib yang ada di Yaman, mengungsi sampai ke kota Madinah. Akhirnya mereka beranak pinak di sini. Mereka pada tahun ke-10 dari kenabian tersebut, mereka bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya masuk Islam setelah ditawarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar masuk dalam agama Islam. Lalu setelah itu mereka pulang ke kota Madinah. Tahun depan, berarti tahun ke-11 dari kenabian, keluarlah sekitar 10 laki-laki dari kaum Khazraj dan 2 laki-laki dari kaum Aus untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka yang 12 orang ini, lihat cuma 12 ya Bapak Ibu. Akhirnya mereka melakukan Bai'atul Aqabah yang pertama. Kalau ditanya apa itu Bai'atul Aqabah yang pertama? Bai'atul Aqabah yang pertama adalah kaum Aus dan Khazraj sekitar 12 orang, 10 orang dari kaum Khazraj, 2 orang dari kaum Aus membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang namanya Aqabah ketika tahun ke-11 dari kenabian, ketika musim haji. Lalu setelah itu mereka masuk dalam agama Islam, membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas Islam. Lalu mereka pulang ke kota Madinah dan ditemani oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah orang Mekah dan salah satu ulamanya para sahabat radhiyallahu anhu. Tujuannya apa ini? Mus'ab bin Umair tujuannya diutus oleh Rasulullah SAW ke kota Madinah pada waktu itu, yang baru 12 orang masuk dalam agama Islam, untuk mencerdaskan ke kota Madinah, penduduknya, agar masuk ke dalam agama Islam, kemudian agar belajar agama Islam. Nah, ini menjadi pelajaran. Ya, ini ada santri-santri saya nasihatkan, kalau nanti jadi pendakwah, maka jangan takut dengan jamaah yang sedikit, karena kadang-kadang yang sedikit itu yang berkah. Ya, ini kepada Abian, Nabil, kemudian Fakhri, kemudian
siapa Mazka ya, ini jangan sampai takut berdakwah. Dan kita di pesantren menggalakkan agar santri terus menuntut ilmu sehingga menjadi pendakwah. Karena yang umum sudah banyak, yang jadi pegawai sudah banyak, ada dokter sudah banyak ya. Berdakwah sangat diperlukan oleh kaum muslimin. Berdakwah sangat diperlukan oleh kaum muslimin. Lihat ini 12 orang, dan Mus'ab bin Umair cuma mendakwahi 12 orang tersebut. Kemudian akhirnya tidak lama, setahun, akhirnya hampir seluruh dari perkampungan-perkampungan yang ada di kota Madinah masuk dalam agama Islam. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada tahun ke-12 dari kenabian, datanglah berhaji sekitar 70 orang laki-laki dan 2 orang perempuan menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam di Aqabah. Kemudian mereka membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas Islam. Inilah yang disebut dengan Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. Bai'atul Aqabah yang mana mereka akhirnya masuk dalam agama Islam dan mendakwahkan Islam di kota Madinah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tahun ke-13 dari kenabian diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke kota Madinah. Dan beliau ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berhijrah di awal bulan Rabiul Awal sampai ke kota Madinah tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-13 dari kenabian, hari Senin. Dan beliau singgah di Quba, di perkampungan keturunan dari Amr ibn Auf Al-Ausi radhiyallahu anhuma. Dan akhirnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah, kemudian mendirikan masjid di Quba, banyak perubahan-perubahan yang sangat pesat yang terjadi di kota Madinah. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari Allah Subhanahu wa taala, lalu kota Madinah berkembang sampai akhirnya kita masuk membicarakan tentang situs-situs yang ada di kota Madinah. Nah, ini perkara yang penting sekarang, situs-situs yang ada di kota Madinah. Situs yang pertama adalah Al-Masjidun Nabawi. Situs yang pertama adalah Al-Masjidun Nabawi Asy-Syarif, yang namanya Al-Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Dan asalnya bangunannya hanya terbuat dari tanah liat. Kemudian atapnya adalah atap pelepah kurma. Kemudian lantainya adalah tanah biasa. Dan bentuknya persegi 4 atau persegi panjang. Panjangnya 35 meter kali lebar 30 meter. Dan luasnya sekitar 1060 meter persegi. Kemudian Rasulullah SAW setelah perang Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah, setelah itu banyak kaum muslimin, banyak orang-orang masuk dalam agama Islam. Nah, ini bertepatan dengan tahun 628 Masehi. Akhirnya beliau perlebar, jadi perluasan Masjid Nabawi itu sudah terkenal di zaman Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini sebagai kenangan saja. Di sebelah kanan ini adalah tempat tinggal untuk mahasiswa ya, di Universitas Madinah. Saya dulu tinggal di sini. Nah, sini dan saya kalau ke Masjid Nabawi naik sepeda sebulan, habis itu hilang karena dicuri. Sepedanya bagus. Jadi ya sudah, akhirnya kita jalan kaki terus antara ini tepat di belakang ini ya, di belakang gedung-gedung ini
Itu ada tempat tinggal khusus untuk mahasiswa yang disediakan oleh kampus Universitas Islam Madinah. Ini daerah namanya daerah Masjid Bilal. Ya, nanti di depan ada Masjid Bilal. Nah, baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang mudah-mudahan santri-santri saya bisa berkuliah di Universitas Madinah. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu beliau perluaskan luas Masjid Nabawi menjadi 50 kali 50, panjang 50, lebar 50. Ya, yang waktu itu luasnya sekitar 2475 meter persegi, ya. Kemudian pada tahun ke-17 dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi tahun ke-7, ini ke-17 dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Al-Khalifah Ar-Rashid yang kedua, yaitu Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau melakukan perluasan. Ini bertepatan dengan tahun 638 Masehi, ya. Beliau melakukan perluasan. Nah, ingat, perhatikan, perluasannya adalah di arah utara, barat, dan selatan. Ya, timur tidak terjadi perluasan. Kenapa? Karena ada kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan dua sahabatnya. Nah, maka tidak terjadi perluasan. Waktu itu masih ada Abu Bakar Siddiq saja. Maka yang dilakukan, kalau kita menghadap kiblat, barat itu mana? Kanan kita, ya, kalau kita menghadap kiblat. Kemudian utaranya, utara yang mana, ya? Utara, barat sebelah kanan, berarti utara depan, Pak. Utara depan atau belakang, Pak? Yang paham arah. Kalau kanan sebelah barat, kalau arah imam kanan sebelah barat, berarti imam utara, ya. Ya, kiblat utara, betul? Ya, anggap betul, ya. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kanan di barat, barat itu ada, kalau kita menghadap kiblat, maka kanan kita ada barat. Kemudian depan kita adalah utara, belakang kita adalah selatan. Ya, begitu, ya. Nah, terjadi perluasannya di situ saja. Terjadi perluasannya di situ saja. Dan waktu itu diluaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sekitar menjadi 3.575 meter persegi. 3.575 meter persegi. Lalu Umar bin Khattab meninggal radhiyallahu anhu, digantikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau pada tahun 29 Hijriyah, tahun 649 Masehi, beliau kemudian melakukan perluasan, sama perluasannya di arah barat, utara, dan selatan. Ya, arah barat, utara, dan selatan. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dilakukan perluasan sama di arah barat. Kalau kita menghadap kiblat berarti kanan kita, kemudian utara depan kita, kemudian selatan belakang kita. Ini disebabkan karena dua sahabat Rasulullah SAW dan Nabi Muhammad SAW dikuburkan di arah timur. Maka kalau terjadi perluasan, maka akan memasukkan kuburan ke dalam masjid. Dan ini tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, ya. Dan ini harus diberitahu kepada kaum muslimin yang ada di daerah kita agar tidak memasukkan kuburan ke dalam masjid, atau tidak membangun kuburan di atas masjid, atau tidak membangun masjid di atas kuburan. Ya, begitu, ya. Nah, sampai akhirnya di kekhalifahan
Daulah Umayyah Al-Walid bin Abdul Malik tahun 88 Hijriah. Lihat, perhatikan, tahun 88 Hijriah bertepatan dengan 706 Masehi. Maka beliau memperluas Masjid Nabawi, yang waktu itu gubernurnya adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Perluasan Masjid Nabawi di arah barat, arah utara, dan arah timur. Akhirnya masuklah kuburan Nabi dan dua sahabatnya. Ini tahun berapa? Tahun 88 Hijriah. Setelah Nabi wafat jauh, setelah para sahabat habis di kota Madinah, tidak ada lagi yang tersisa di kota Madinah dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena kalau ada tersisa pasti dilarang oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu memasukkan kuburan ke dalam masjid. Kemudian saudara-saudari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu beliau membangun di atas kamar Aisyah radhiyallahu anha penghalang atau dinding, ya, dinding sekitar 5 meter, sehingga kaum muslimin tidak bisa menghadap ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau membuat dinding yang berbentuk limas, sehingga kaum muslimin yang menghadap kuburan kalau ingin sholat, karena sudah jadi perluasan, tidak menghadap ke kuburan, ya, tidak menghadap ke kuburan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 654 Hijriah atap Masjid Nabawi terbakar dan mimbar Masjid Nabawi juga terbakar. Akhirnya diperbaiki kembali pada daulah setelahnya ataupun kerajaan setelahnya, karena waktu itu adalah puncak kelemahan dari daulah Abbasiyah, puncak kelemahan dari daulah Abbasiyah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, di zaman Sultan Al-Mamluki Al-Ashraf Qaitabai, kemudian dibangun kembali Masjid Nabawi, ya, dibangun kembali Masjid Nabawi. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diletakkan kubah di atas kuburan Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan jelaskan kapan itu diletakkan di atasnya kubah di kuburan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian perluasan berhenti pada tahun 1405 Hijriah, yaitu pada zaman Raja Fahad bin Abdul Aziz Al-Saud. Bagaimana sudah saya sebutkan pada pertemuan awal di bandara, bahwa Al-Saud artinya keturunan Muhammad bin Saud. Nah, ini raja yang menyelesaikan perluasan Masjid Nabawi pada zamannya, yaitu Raja Fahad bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala pada tahun 1405 Hijriah. Kita sekarang 1445, berarti 40 tahun yang lalu. Luasnya seluruh dari Masjid Nabawi sekarang dari atas sampai bawah sekitar 400.000 meter persegi, dan akhirnya Masjid Nabawi bisa menampung 1 juta orang yang sholat lebih, ya, 1 juta orang yang sholat, 1 juta tersebut. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk ke masjid atau ke daerah yang disebut dengan Gunung Uhud. Yang terjadi di dalamnya adalah peperangan Uhud. Ini depan kita ada Gunung Uhud.
Ya, kita akan berbicara tentang Gunung Uhud dulu. Gunung Uhud adalah gunung yang paling masyhur dari gunung-gunung yang ada di kota Madinah An-Nabawiyah dan yang paling besar. Panjangnya sekitar 8 km, kemudian tingginya sekitar 800 meter dari permukaan laut. Kemudian terletak sekitar di arah utara kota Madinah. Dan Gunung Uhud ini sangat erat namanya dengan peperangan yang agung, yaitu peperangan Uhud namanya. Itu peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy pada tahun 3 Hijriah. Nabi Muhammad SAW, ini tepat di depan kita ya, ini Gunung Uhud namanya, tepat di depan kita. Jadi ini mengurangi waktu kita untuk di luar nantinya. Ya. Saya kenalkan ini depan kita yang tadi saya katakan 8 km, kemudian tingginya 800 meter ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud adalah gunung yang kita mencintainya dan dia mencintai kita. Dan banyak sekali hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan Uhud. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf, Uhudun ala tur'atin min tura'il jannah. Uhud adalah di atas tiang-tiang dari tiang surga. Kemudian juga dalam hadis Bukhari, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, Rasulullah SAW bersabda, Uhud ruknun min arkanil jannah. Gunung Uhud adalah salah satu pondasi dari pondasi-pondasi surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan pernah naik mendaki ke atas Gunung Uhud. Kemudian Gunung Uhud bergetar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya atau menginjakkan dengan kakinya. Kemudian beliau bersabda, "Utsbut Uhud, fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Wahai Uhud, diamlah engkau, sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang nabi, orang yang mati syahid, orang yang siddiq yaitu Abu Bakar Siddiq, dan dua orang yang mati syahid yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian di sekitar Gunung Uhud ada disebut dengan Jabalur Rumat, Gunung Pemanah, atau yang disebut dengan Jabalul Ainain. Dan gunung ini, gunungnya kecil, panjangnya 180 meter, lebarnya 40 meter, dan terletak di utara kota Madinah. Ketika permukaan dari Gunung Uhud di antara lembah Qanat dan kuburan syuhada Uhud. Dan warna dari Gunung Ainain atau Gunung Rumat ini adalah merah. Kemudian dinamakan sebagai gunung pemanah karena Nabi Muhammad SAW meletakkan sekitar 50 pemanah sebelum terjadi peperangan Uhud di sini, agar menjaga kaum muslimin, punggung-punggung mereka dari orang-orang kafir. Saya akan jelaskan nanti bagaimana ceritanya di peperangan Uhud ini. Dan salah satu situs yang disyariatkan untuk kita datangi dan kita berharap pahala ketika mendatangi ini adalah yaitu Maqbarah Syuhada Uhud. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mendatangi pekuburan orang-orang yang mati di peperangan Uhud. Nanti kita akan sama-sama melaksanakan bagaimana tata cara berziarah kubur yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silahkan kepada Bapak Ibu agar bisa turun, kemudian kita bisa melihat dan menceritakan apa yang terjadi di lapangan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Akan tapi ini masih jalan. Saya akan membicarakan sedikit tentang Gunung Uhud. Kalau tadi dikatakan bahwa Uhud saja mengekspresikan cintanya dengan cara bergetar, maka semestinya manusia yang berakal, yang mempunyai perasaan juga harus mengekspresikan cintanya. Seperti suami kepada istrinya harus mengekspresikan cintanya. Ya, jangan terlalu dingin dengan istri,
jangan tidak mempunyai panggilan sayang terhadap istri. Maka ini kita akan ceritakan nanti lebih dalam lagi tentang peperangan Uhud. Wallahu a'lam.